Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di minggu kedua Januari ini saya mau sharing buku dari Hari Laksana yang berjudul tentang berpikir cerdas, bertindak tegas. Tetapi di sini disebutkan atau dibahas tentang 9 langkah menjadi pribadi berwibawa, karismatik dan disukai semua orang. Tapi mohon maaf, untuk malam ini saya belum bisa share semua isi buku ini, hanya beberapa aja yang saya bisa sharing dulu, yang saya bisa sampaikan dan saya bisa pelajari bahwa tentang prinsip dari berpikir positif, ya kan? Di sini kita dalam menjalani sebuah kehidupan, tentu manusia tidak pernah bisa menghindari yang namanya persoalan. Sebab manusia itu hanya sebagai pelaku dan hanya Tuhanlah yang memang akan mengatur segalanya. Dari pernyataan tersebut yang tadi saya sebutkan, bahwa maka kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa seseorang tidak perlu menghindari masalah. Untuk menangani persoalan-persoalan, seseorang harus memiliki prinsip berpikir positif yang perlu kita perhatikan. Di antaranya di sini ada kurang lebih yang saya akan bahas 5 tentang prinsip berpikir positif. Yang pertama adalah bagaimana kita pandai menyikapi waktu. Dalam menyikapi hidup, kita perlu menyikapi waktu dengan baik, yaitu bagaimana kita bisa menyadari waktu sebagai masa lalu, waktu masa kini, dan waktu yang memang sebagai masa depan. Di waktu masa lalu itu seseorang dapat melakukan tambal sulam, yaitu dengan memahami atau meyakini kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Dimana ketika masa kini itu adalah seseorang yang perlu mengarahkan semua kemampuannya untuk memperbaiki kekurangan dari masa lalunya. Masa depan adalah sebuah harapan, ya kan, yang memiliki kita semua, bahwa dari upaya yang kita lakukan atas masa kini. Ketika seseorang mampu belajar dari masa lalunya, dapat mampu memperbaiki di masa kini, maka orang tersebut akan mendapatkan pencapaian yang luar biasa dari hidupnya. Yang kedua adalah ubah pikiran. Mengubah pikiran itu artinya mengubah kenyataan. Mulai dari mengubah pikiran dan perkataan negatif menjadi positif. Yang ketiga adalah persepsi positif, di mana persepsi ini adalah kenyataan. Kenyataan ini apa? Kenyataan adalah persepsi. Jika seseorang yang ingin mengubah kenyataan hidup, maka orang tersebut harus bisa mengubah persepsinya. Jangan menjadi masalah yang nomor poin 4. Di mana nomor 4 ini jangan menjadi masalah. Dalam sebuah kehidupan tidak ada masalah yang solusinya itu tidak dapat dipikirkan oleh akal manusia. Masalah adalah romantika yang hidup, yang dapat kita pelajari manusia agar bisa lebih bijak, lebih ahli, dan lebih berpengalaman. Jadi usahakanlah kita untuk selalu bisa memisahkan diri dari masalah. Yang kelima adalah spiritualitas, di mana setiap masalah dan sebesar apapun masalahnya itu pasti ada solusi spiritualnya. Segala cobaan hidup di dunia ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita, yaitu untuk membuat seseorang atau membuat diri kita menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita akan selalu ada penyelesaian secara spiritual bagi setiap persoalan. Jadi itu ya teman-teman, cara untuk memang melakukan prinsip berpikir positif itu
Saya ulangi bahwa kita harus pandai menyikapi waktu, kita harus bisa ubah pikiran diri kita harus merubah persepsi menjadi persepsi yang positif, dan yang keempat, jangan menjadi masalah. Yang kelima adalah spiritualitas. Dengan meningkatkan hal itu atau kita menjalankan itu secara tidak langsung, itu akan mempengaruhi pikiran kita untuk berpikir positif. Sesuai dengan budaya kita juga harus berpikir positif seperti itu. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan 9 langkah ini menjadi pribadi wibawa dan karismatik dan disukai semua orang, bisa nanti saya selesaikan seperti itu. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.